Jadi selama 15 tahun, cewek ini tuh operasi muka 7 kali, gengs. Terus ganti nama juga sampai 20 kali. Demi bisa menghindari polisi. Ini nggak ketangkap-ketangkap nih. Everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Missus Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Gengs, kalian punya nggak sih teman atau mungkin rekan kerja di kantor nih yang bermuka dua? Pasti ada aja tuh yang begitu tuh. Di depan kita ngomongnya manis-manis, giliran di belakang ternyata julid. Nah, orang yang muka dua begitu aja udah bikin gondok ya. Apalagi misalkan kalau ada orang nih mukanya 7. Nah loh, tingkat emosinya kayak gimana itu bikinnya coba? Iya gengs, soalnya di sini ada wanita dari Jepang bernama Kazoku Fukuda yang punya 7 muka. Saking banyaknya muka tuh orang ya, dia sampai berhasil bisa lolos nih dari kejaran polisi hampir 15 tahun, gengs. Bentar nih, coba nih, kita pindahin ya, ngelangin. Soalnya ceritanya seru banget nih, kita tangannya bakal kemana-mana. Abisnya, dia nih sampai melakukan operasi plastik, gonta-ganti kerjaan juga, terus pindah-pindah rumah, sampai nyamar jadi gembel, cosplay jadi cowok pun dijabanin semuanya. Pokoknya ini definisi jago banget dah. Sampai bisa ngelabuin polisi Jepang yang berber apa kabar dunia? Wah, ini ceritanya kan bakal panjang. Karena seseru itu, banyak hal-hal yang bikin gak nyangka. Habisnya, Kazuko ini sampai bisa jadi buronan selama 15 tahun. Itu karena kasus pembunuhan terhadap teman kerjanya sendiri. Nah, dulu peraturan hukum di Jepang itu ada batasannya memang. Buat mengusut sebuah kasus maksimal 15 tahun aja. Jadi misalkan kalau udah lewat dari 15 tahun nih, kasusnya itu telah berjalan, tapi tersangkanya ini belum ketangkap-ketangkap, biasanya kasusnya bakal ditutup. Makanya, si Kazuko ini segitu getolnya kucing-kucingan selama 15 tahun nunggu sampai kasus ini ditutup biar dia nggak dicari-cari lagi. Tapi Kazuko ini akhirnya berhasil ketangkep, gengs. Karena kesalahan kecil doang nih, nyebelin deh, yang dia lakukan sendiri. Ini definisi film banget asli. Abis ya ketangkapnya itu hanya dalam beberapa jam aja sebelum batas waktu retrospektif 15 tahun itu berakhir. Akhirnya ketangkep nih. Jadi bayangin, udah getol kucing-kucingan 15 tahun, waktu kasusnya udah mau ditutup nih dalam tanggal waktu yang ditentukan, beberapa jam sebelumnya ketangkep, diputusin tuh pengadilan. Wadidaw. Nah, kita bahas dulu yuk background dari awal mula kronologinya kayak gimana. Tapi syarat kita izin minum bentar kali ya. Aduh, kalau udah nenggak jelly kolagen, emang langsung bikin seger banget lek-lekan kita. Karena kan ini rasanya minuman jelly rasa anggur dan lemon tuh. Bikin tambah melek, ditambah ada vitamin C-nya juga. Supaya ini rasanya badan kita tambah fit lagi. Minum bentar lagi ya. Nah, segar. Ikan cucut. Lanjut. Jadi Kazuko Fukuda ini tuh lahir pada bulan Januari di tahun 1948 di prefektur Ehime, Pulau Shikoku di Jepang. Waktu umurnya dia masih 4 tahun, ayah dan ibunya itu bercerai. Karena sang ayah pergi begitu aja. Kayak ayah lu tuh yang kagak pulang-pulang. Canda ya ayah. Nah, semenjak itu pun, Kazuko sama ibunya tinggal di kota Kawanoe. Dan buat menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari, sang ibu itu bekerja sebagai pelayan klub di pub gitulah ya, di daerah rumah mereka. Karena ibunya ini basicnya dia rajin menabung, dan hidupnya juga hemat, akhirnya sang ibu punya tabungan sendiri nih buat bikin usaha. Dari situ mereka pindah kota nih, ke kota Imabari, buat membuka sebuah usaha bisnis rumah bordil di rumah mereka sendiri. Mohon maaf ya, tadi kita kira ini kisah inspiratif dari seorang ibu yang membesarkan anak seorang diri, kerja gitu kan di pub nggak apa-apa gitu horon. Tapi duitnya ditabung dan hidup hemat biar bisa bikin usaha dan mengubah nasib untuk bisa hidup yang lebih baik. Kirain bakal bukanya apa? Warung, jualan pop ice, atau bikin karya apa gitu yang genah yang halal biar bisa barokah begitu ya. Lah ngapanya buka rumah bordil? Jadi bener-bener dari awal aja udah ngaco nih cerita nih. Ya memang berarti dari akarnya dari sang ibu, Kazuko menjadi semacam punya pola pikir. Kalau kamu mau bertahan hidup, ya harus jual diri, nah. Padahal kan bisa aja jual yang lain ya. Ya kayak tadi tuh, buka warung, jualan sembako, apa jual pop ice, jual takoyaki misalkan kalau di Jepang sana. Ngapa jual diri, Bu? Kita laku nggak ya kalau dijual ya? Tapi ya gengs, ternyata usaha rumah bordil yang mereka jalani itu bisa dibilang cukup sukses. Karena selalu ramai pelanggan nih. Tapi jangan dicontoh ya. Jangan lu jadiin pedoman kisah hidup sukses seorang. Kagak begitu juga ini. Nah, waktu Kazuko udah berusia 15 tahun waktu di SMA, dia pacaran nih sama seorang mahasiswa jadi lebih tua. Sampai bucin banget tuh mereka berdua. Nah, saat itu kebetulan, itu lagi zaman kerusuhan sosial di Jepang. Dimana pacarnya Kazuko ini udah mahasiswa, itu berpartisipasi dalam gerakan semacam ikut demo yang membuat dirinya terluka dan akhirnya tidak selamat, gengs. Nah,
Kazuko yang masih remaja nih sangat terpukul dengan kehilangannya sang pacar. Mana lagi bucin-bucinnya itu berdua kayak Fuji sama Torik tuh mesra banget tiap hari di kamera. Sampai-sampai Kazuko ini mengalami semacam trauma psikologis dan membuat dia jadi susah nih fokus buat belajar. Sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah perkara putus cinta, ditinggal sama pacarnya tuh. Ditinggal dunia tapi ya. 3 tahun kemudian Kazuko yang berumur 18 tahun akhirnya bisa move on. Punya pacar baru lagi dia. Sampai mereka pun akhirnya tinggal bareng masih 18 tahun loh nih padahal. Dan Kazuko waktu itu sama pacarnya kerjanya foya-foya mulu. Sampai akhirnya mereka nih BU alias butuh uang tapi kagak mau kerja. Masih bocah. Ya tipe-tipe penganut kerja segan kiri tak mau. Alhasil mereka ngerampok rumah seorang manajer pajak di daerah Takamatsu. Tapi perampokan mereka pertama kali itu gagal, gengs, karena kepergok sama pelayan di rumah itu yang langsung lapor polisi. Dari situ Kazuko sama pacarnya langsung dipenjara. Nama penjaranya tuh penjara Matsuyama. Nah, di penjara Matsuyama ini Kazuko mendapatkan sebuah perlakuan yang kejam, yang mana hal itu mengubah hidup Kazuko selamanya. Karena memang penjara Matsumaya ini terkenal sebagai tempat yang ngeri banget, gengs. Jadi di tahun itu ya, penjara itu dikuasai sama sekelompok Yakuza yang ngejadiin penjaranya Matsuyama kayak markas mereka sendiri. Dimana kelompok Yakuza itu membayar para sipir-sipir sehingga mereka bebas ngapain aja, mau minum-minum, mau ngerokok, mau ngobat. Sampai narapidana yang para perempuannya tuh, itu dipakein sama mereka. Salah satu korban yang dipakai ya si Kazuko, yang usianya waktu itu masih 18 tahun. Kazuko pun akhirnya mengalami masalah psikologis lagi dan trauma terhadap kehidupan penjara. Dan sebenarnya dia udah mencoba melaporkan hal itu kepada sipir penjara ya, apa yang telah dilakukan orang-orang pada dia. Tapi ya percuma aja, lah orang para sipirnya di sana udah ngong-kali-kong sama para Yakuza yang berkuasa di situ. Nah, setelah 2 tahun di penjara, Kazuko akhirnya dibebaskan saat dia berusia 20 tahun. Di umur itu Kazuko bertemu dengan seorang pria bernama Ikegami. Karena waktu itu Kazuko bekerja di sebuah pub dan Ikegami ini tuh jadi kayak pelanggan tetap di situ. Naksir-naksiran yang berdua mereka akhirnya menikah. Tapi di sini Kazuko merahasiakan rapat-rapat mengenai dirinya yang dulu nih yang pernah dipenjara. Karena si Ikegami ini suaminya itu bisa dibilang dari kalangan menengah ke atas. Yang pastinya sangat peduli dengan image-image kayak begitu ya. Dan selama nikah mereka punya 3 orang anak nih. Status sosial dari Kazuko pun menanjak. Dari yang tadinya punya masa lalu kelam, dia membangun image menjadi seorang istri dari suami yang status masyarakatnya itu kelas menengah ke atas. Jadi ibu-ibu sosialita, kayak cerita-cerita di drakor ya. Tapi setelah dia ini merasakan beberapa tahun hidup nyaman, pekerjaan sang suami ini mengalami masa-masa sulit hingga pendapatan suaminya ini pun jadi seret. Karena itu Kazuko memutuskan untuk kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu kerja di sebuah pub lagi, di mana dia kerja sebagai hostess atau bisa dibilang wanita pendamping, yang padahal saat itu usianya udah 34 tahun, kayak nggak inget umur aja udah. Sedangkan soalnya hostess-hostess yang lain itu ya usianya jauh lebih muda dari dia, pada seger-seger. Ya tapi gimana lagi, namanya butuh uang. Kamu sudah semakin tua, Yanti. Ngapain kamu juga memaksa masih bersaing dengan yang muda-muda? Hah? Kamu pasti kalah. Yang realistis dong. Nah, waktu itu dia berteman nih sama seorang hostess juga, tapi dari pub lainnya, bernama Atsuko Yasuoka, yang berusia 31 tahun. Nah, pada hari Kamis di tanggal 19 Agustus 1982, tepatnya di jam 4 sore, Kazuko ceritanya main nih ke rumahnya si Atsuko buat ngobrol-ngobrol, dia mau curhat masalah ekonomi suaminya yang lagi pailit. Kazuko juga cerita, dia sampai ngambil pinjaman bunganya tinggi dan udah jatuh tempo nih. Makanya niatnya ke sini saya mau minjem uang begitu buat ngelunasin hutangnya itu. Ya ala-ala lagi kelilit pinjol. Soalnya Kazuko nih melihat sosok Asuko, itu kayaknya Asuko nih punya duit. Soalnya gaya hidupnya Asuko nih dilihat itu glamour dan barang-barangnya juga branded. Mungkin nih ada om-om yang ngempanin dia nih, bisa nih gue pinjem duitnya. Tapi saat itu Asuko menolak dengan sopan, bilangnya maaf ya saya nggak bisa minjemin karena duitnya mau saya pakai buat usaha buka toko. Nah pas lagi di dalam rumah nih kan udah ditolak tuh sama Asuko. Kazuko kayak ngelihat ke sekelilingnya gitu, di sekitarnya kayak, wih, barangnya mahal-mahal, tasnya branded-branded gitu kan. Si Kazuko berpikir nih, si Asuko kayak begini tapi pelit banget sih. Barang-barangnya aja mewah-mewah begini tapi giliran gue pinjam duit kagak boleh. Marah si Kazuko dan sakit hati gitu kagak dipinjemin. Dia langsung mengambil pita yang biasanya buat ngikat kimono gitu, karena memang kebetulan itu ada di dekatnya dia, dan dililitlah ke lehernya Atsuko sampai temannya itu ya nggak selamat udah. Ya ada gila-gilanya orang ya, dia yang mau ngutang tapi dia lebih galak daripada yang mau diutangin. Takut banget loh. Setelah melakukan hal itu, Kazuko langsung telepon suaminya nih buat minta cepet ya datang nih ke rumahnya Atsuko, aku lagi di sini. Waktu Ikegami sampai tuh suaminya, dia ngeliat Atsuko udah tergeletak di lantai kan. Nah di situ Kazuko berbohong, bilangnya katanya tadi mereka berantem berdua dan Atsuko sampai nodongin senjata ke dia. Makanya Kazuko ini terpaksa melawan. Dan saat itu juga sebenarnya si suaminya Ikegami ini memujuk istrinya buat
lapor polisi aja yuk. Kita serahkan diri kita ke polisi aja udah. Dengan harapan itu bisa mengurangi hukumannya. Tapi Kazuko menolak. Malahan dia ngomporin suaminya nih. Buat ngambilin barang-barang berharga milik Asuko nih di rumahnya. Buat nanti bisa dijualin lagi yang. Ikegami yang panik. Dan mungkin imannya juga lemah ya. Karena faktor ekonominya lagi sulit. Akhirnya dia setuju tuh membantu istrinya. Dari situ mereka lalu membuang Asuko ke dalam hutan. Dan buru-buru pergi deh. Setelah 2 hari kemudian, teman-teman kerjanya Asuko ini mulai khawatir. Karena Asuko kok nggak kelihatan ya. Di kontak juga nggak bisa. Akhirnya banyak yang menelpon tuh ke keluarganya Atsuko. Sampai mereka juga lapor polisi atas hilangnya si Asuko. Polisi langsung melakukan investigasi dengan mendatangi rumahnya si Asuko. Tapi pas dicek gak ada orang, akhirnya didobrak, digeledah lah itu rumahnya. Nah, polisi langsung sadar kalau barang-barang berharga di rumahnya Asuko ini pada hilang semua. Sampai buku tabungannya juga raib. Jadi kan kelihatan kayak lemarinya habis diacak-acak. Terus etalase yang biasanya isinya tas-tas gitu kosong semua. Polisi pun menanyai nih tetangga-tetangganya Asuko di sekitarnya. Nah, ada salah satu seorang tetangganya nih yang bilang kalau tanggal 19 malam ada sebuah truk yang datang dan ngangkutin barang-barang dari dalam rumahnya Atsuko. Kayak dilihat nih kenapa Atsuko tato kayak mau orang pindahan ya. Untungnya tetangganya ini tipe-tipe tetangga yang kayak CCTV berjalan gitu. Yang suka kepo sama curigaan, tahu aja gosip-gosip di sekitar situ. Sama dia sempet-sempetnya loh dicatat itu plat nomor truknya. Ya jadinya karena punya plat nomornya bisa di-track langsung sama polisi. Ada ya tetangga sampai segitunya. Nah, pas polisi datangin si supir truknya nih, kan tadi nge-track dari plat nomornya ya. Si supirnya bilang katanya dia disuruh sama orang yang katanya teman dari si yang punya rumah. Ya pokoknya si supir truknya ini kan kayak menjual jasa aja, dia juga nggak tahu menau kan. Nah, baru aja polisi pergi dari rumah si supir truk itu buat nanya-nanya. Kazuko datang ke rumah itu, gengs. Dan si supir truk ini bilang, tadi tuh ada polisi yang nanyain tentang kayak barang-barang di rumah itu kenapa diangkutin, siapa yang nyuruh begitu. Beber kayak sinetron SCTV, kayak selizipan gitu antara Kazuko sama polisi. Tapi kan berarti di situ Kazuko jadi tahu kalau polisi lagi incar nih berarti. Dan bener aja, waktu itu polisi juga langsung menelpon ke rumahnya Kazuko. Si Kazuko yang udah tahu dia diincar sama polisi, ngangkat teleponnya nih. Terus pura-pura jawabnya pakai suara anak-anak, gengs. Dia bilang ke polisi, "Halo, orang tua saya lagi nggak ada di rumah." gitu. Konyol banget nggak sih beber kayak cerita sinetron, tapi ternyata ada orang yang kelakuannya absurd begini nih di dunia nyata. Ya polisi dengar begitu kan ada aneh ya, kayak nggak langsung percaya lah ini anak kecil. Mereka tetap pergi datang ke rumahnya Kazuko dan digeledah itu rumahnya. Dan di dalam bener ditemukan dia tuh barang-barangnya si Atsuko masih di sana. Si suami si Ikegami yang lagi ada di rumah langsung diangkut dibawa ke kantor polisi. Tapi waktu itu posisinya Kazuko udah kabur duluan ya, dia nyelamatin diri sendiri karena udah tahu duluan nih mereka lagi diincar polisi tapi nggak bilang-bilang sama suaminya. Dan waktu diinterogasi, Ikegami berkata jujur dan mengakui semua kesalahannya. Tapi kan gimana pun juga yang melakukan sebenarnya itu istrinya ya. Pas Ikegami sampai udah begitu peristiwanya. Akhirnya sang suami juga membantu polisi untuk bisa nemuin Atsuko yang telah mereka buang ke hutan. Karena sikap suaminya ini kooperatif, Ikegami akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Tapi polisi tetap menyadap teleponnya Ikegami buat mantau kalau sewaktu-waktu Kazuko ini menghubungi suaminya karena anaknya juga nggak dibawa tuh pada. Nah, di hari pertama Kazuko lari itu kabur, dia udah gercep langsung ngambil uang dari rekeningnya Atsuko sebanyak 590.000 yen atau sekitar 73 juta rupiah. Dan sebelumnya, waktu hari H kejadian, Kazuko juga udah sempat ngambil uang tunai dari rumahnya si Atsuko sebanyak lebih dari 1 juta yen. Jadi kalau dihitung-hitung, dia ini udah punya bekal yang telah dibawa kabur itu kira-kira 2 juta yenan, gengs. Atau sekitar 250 jutaan lah. Tahun segitu gede banget, 250 juta. Buktinya nanti dia sampai bisa operasi 7 kali, gengs. Nah, di hari kelima pelariannya, Kazuko akhirnya menelepon si Ikegami nih. Tapi Kazuko pintar. Dia udah curiga kalau telepon rumah gue pasti disadap sama polisi. Jadi Kazuko ngomongnya hati-hati banget. Gak ngasih tahu detail dia ada di mana. Cuman ngabarin ke suami udah nggak usah khawatir, aku baik-baik aja. Tolong jaga anak-anak gitu. Namun meskipun begitu, polisi tetap bisa menelusuri asal panggilan telepon yang digunakan sama Kazuko. Dan ternyata Kazuko ini nelfonnya dari sebuah telepon umum di daerah Shinjuku, Tokyo, gengs. Besoknya di hari ke-6 pelariannya, Kazuko ini pergi ke sebuah rumah sakit untuk melakukan operasi kelopak mata. Jadi biar supaya punya kelopak mata ganda gitu. Ya biasa orang Jepang sama orang Korea kan melakukan kayak gitu ya. Dan di hari berikutnya, dia pergi lagi nih ke rumah sakit lain untuk melakukan operasi plastik lagi, yaitu naikin atau mancungin batang hidungnya, kayak nose job gitulah. Dan di hari itu juga, dia pergi lagi ke rumah sakit lain yang ada di Osaka buat memperbaiki bentuk bibirnya gitu dirubah. Jadi total dalam 2 hari nih, Kazuko sudah melakukan 3 operasi plastik kecil. Nah, kenapa dia perginya ke rumah sakit yang berbeda-beda nih, nggak satu rumah sakit aja biar cepat? Tujuannya biar rumah sakit ini itu nggak ada yang tahu bentuk muka aslinya dia tuh kayak mana. Mungkin kecuali yang rumah sakit pertama kali banget kali ya. Pokoknya habis itu dia pergi lagi ke rumah sakit yang ada di Nagoya. Dan kali ini dia melakukan operasi plastik besar yang benar-benar merubah wajah aslinya. Setelah punya wajah baru, kayak Aisyah di Ayat Cinta 2 tuh, dari muka Rianti jadi Sandra Dewi.
Kazuko mengubah namanya juga menjadi Onodera Kayo. Dari situ dia mulai nyari kerja lagi nih, biar duitnya kagak habis ya. Akhirnya dia jadi hostess lagi di sebuah pub. Ya emang bakat sama passionnya di situ kali ya. Nah, di tempat baru itu, dia bertemu dengan pria bernama Jiro Murayama, yang merupakan pemilik sebuah toko permen yang akhirnya pacaran deh mereka berdua tuh. Setelah 2 tahun pacaran, Jiro ngajak Kazuko buat tinggal bersama nih, dan ngejalanin bisnis toko permennya itu bareng-bareng. Kazuko pun setuju, dan akhirnya mereka tinggal bersama. Yang otomatis Kazuko juga pensiunnya dari dunia hostess karena dia mau fokus mengurus toko permen. Sudahlah Yanti, kamu kan sudah tua. Mungkin memang sudah waktunya pensiun. Basicnya Kazuko ini sebenarnya pinter, geng. Alhasil dia berhasil membuat bisnis toko permennya si Jiro itu makin sukses. Sampai bisa bikin cabang kemana-mana, hingga di Tokyo dan Kyoto. Hebat loh. Jadi bingung kan kita ini cerita inspiratif atau gimana? Mind blowing banget abisnya. Tapi simak sampai habis ya. Karena kita, aduh jadi aus tadi jelek kolagen gue mana nih? Minum dulu. Aduh, seger banget. Babar kalian harus nyetok di rumah deh. Abis nonton ini langsung ya kalian ke Indomaret beli jelly kolagen. Soalnya selain seger nih jelly kolagen, manfaatnya juga banyak. Pertama, ini mengandung vitamin C yang pastinya bagus buat kesehatan. Dan di sini juga gede banget tulisannya. Kolagen. Dimana kolagen itu bisa melembutkan kulit dan menyehatkan tulang, gengs. Buat kalian yang pada suka skincarean, dibantu yuk dari dalam. Mengkonsumsi minuman yang mengandung kolagen kayak begini, biar lebih plumpy kulitnya. Oh ya, kalau kalian misalkan beli 6 pieces jelly, itu kalian bisa dapat juga nih tas gemoy kayak begini, hologram tuh kalau beli 6 piece. Caranya gampang banget. Kalian tinggal foto aja struk pembelian kalian tuh 6 piece jelly dari Indomaret, terus mention @jelly_id di instastory kalian. Yaudah, jelly kolagennya udah habis nih, untung udah seger kita ya. Lanjut lagi tuh sampai mana tadi? Pokoknya walaupun si Kazuko ini udah menjalani hidup yang bahagia dan banyak cuan, tapi yang namanya seorang ibu, Kazuko masih sering kangen sama anak-anaknya tuh yang ditinggalin. Lalu pada Oktober 1986, Kazuko nekat nih menyuruh anak pertamanya buat datang dan kerja di toko permennya. Tapi dia memperkenalkan anaknya itu kepada si Jiro, bilangnya itu keponakan jauh katanya. Dan Jiro percaya-percaya aja. Makin lama karena hubungan dari Kazuko dan Jiro ini makin serius, Jiro mengajak Kazuko buat menikah. Karena udah sayang banget sama si Jiro. Nah, saat itu Kazuko sebenarnya mau aja setuju nikah sama si Jiro karena si Jiro juga sukses kan nih. Tapi dia nggak mau kalau perkawinan ini sampai didaftarkan ke KUA. Soalnya nanti bisa ketahuan identitas aslinya. Alhasil mulailah dia ngarang cerita. Kazuko bilang kalau statusnya dia sebenarnya masih menikah dengan suaminya. Adalah seorang pria di kampung halamannya begitu. Tapi suaminya ini katanya suka KDRT. Karena itu Kazuko kabur ke Nagoya dan kerja sebagai pelayan hingga ketemu si Jiro. Dan Kazuko takut kalau dia ngajuin cerai, nanti si suami yang jahat KDRT ini bakal nemuin keberadaannya dia sekarang. Nah, jadinya Jiro merasa iba dan ingin melindungi Kazuko. Semacam, oke kita nggak usah nikah dulu deh. Yang penting kamu terus sama aku aja, kita hidup bersama. Lanjut lagi di tahun ke-6 ya. Kazuko diundang nih sama keluarganya Jiro buat datang ke acara keluarga besar gitu, kumpul-kumpul. Nah, di pertemuan itu, ada salah seorang sepupunya Jiro yang mencurigai nih kalau wanita di depan ini katanya namanya Onodera Kayo, ini dilihat-lihat kok jangan-jangan Kazuko Fukuda sebenarnya. Seorang buronan yang udah sering diberitain di TV-TV Jepang. Tapi si sepupunya ini nggak langsung bilang ke si Jiro ya. Dimana si sepupunya ini mau mancing Kazuko dengan cara mau mengundangnya lagi nih untuk datang keesokan harinya. Tapi Kazuko ini kayak nyadar kalau dia ini telah dicurigai. Jadi dia bikin alasan, bilang, aduh maaf ya besok aku nggak bisa ada acara. Pokoknya ngeles terus. Dia lihat nih Kazuko kenapa ngeles mulu ya. Sepupunya malah jadi makin tambah curiga dan ngelapor ke polisi, gengs. Besokannya, polisi datang lagi ke tempat tokonya si Jiro buat mencari perempuan bernama Onodera Kayo. Mereka nanya nih, ngeliat siapa yang bisa ditanya. Ada wanita nih, tanya deh. Dikira karyawan di situ lagi kerja. Mbak, maaf, lihat istrinya Tuan Jiro nggak? Sama wanita itu dibilang, Oh, dia baru aja pulang, Pak. padahal ya, geng, siap-siap melongo lu. Si wanita yang lagi ditanya itu, ya si Onodera Kayo, alias si Kazuko. Saking mukanya udah beda banget ya. Jadi polisi nggak ngenalin kalau itu tuh Kazuko. Sinetron total nggak tuh? Ya karena begitu pastinya si Kazuko nih langsung kabur lagi lah karena tahu nih polisi lagi nyari. Dia pergi ke kota Komatsu. Selama bertahun-tahun kemudian, Kazuko terus-terusan pindah tempat dan juga gonta-ganti kerjaan. Dia pun melakukan operasi plastik lagi sebanyak 4 kali. Sampai pokoknya total dia ini melakukan 7 kali operasi plastik. Nah, kayak yang tadi gue udah bilang di awal juga. Saat itu, hukum di Jepang masih menerapkan periode pembatasan retrospektif selama 15 tahun dari semenjak kasusnya dibuka. Jadi pokoknya kasus Kazuko ini tuh bakalan ditutup setelah tanggal 19 Agustus 1997. 1997. Lah ribet banget gua. Dan kalau udah sampai batas itu, misalkan di tanggal 20 Agustusnya nih, mau dia jalan-jalan ke tengah kota nih si Kazuko, polisi udah nggak berhak ngangkap dia lagi karena kasusnya udah dianggap case close. Jadi sampai di mana nih waktu udah tahun 1997, polisi makin gencar lagi nih melakukan pencarian untuk terakhir kalinya sebelum kasusnya case
close. Bahkan mereka sampai bikin sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan keberadaannya Kazuko, bakal dihadiahi uang senilai 4 juta yen atau hampir 500 juta tuh, gengs. Dan hampir semua stasiun TV di Jepang itu memberitakan mengenai sayembara ini pencariannya Kazuko. Foto-foto kayak kemungkinan ilustrasi tampilannya Kazuko yang diduga udah oplas nih, itu disebar sama polisi. Terus juga rekaman suara Kazuko waktu teleponan sama suaminya, itu diekspos ke publik, diperdengarkan. Dan semua orang di Jepang pada saat itu jadi detektif dadakan semuanya. Habis imbalannya menggiurkan banget. Nah, waktu di tahun itu, 1997, Kazuko ini lagi tinggal di prefektur Fukui, Jepang. Kebetulan dia itu sering datang ke sebuah toko cemilan yang menjual kayak makanan rebus-rebusan macam kayak odeng gitu lah. Pokoknya deket daerah tempat tinggalnya dia. Nah, di toko camilan itu ada tempat karaoke-nya juga. Dan Kazuko sering karaokean di situ. Si pemilik toko odengnya ini pastinya udah hafal banget dong sama suaranya Kazuko. Muka bolehlah bikin pangling. Semuanya beda nih sama ilustrasi-ilustrasi kemungkinan yang disebarkan sama polisi. Tapi kalau suara kan bakal gitu-gitu aja. Kecuali si Kazuko ini ngomongnya pakai suara kodam ya. Nyanyi tuh di karaoke. Ku tak sempat tanyakan aku, cintakah aku. Padamu. Ya udah, si pemilik odeng ini ngerasa kalau suara wanita yang sering datang ke tokonya itu kok didengarnya mirip banget sama buruan yang ada di TV ya. Akhirnya dia pun melaporkan tuh kecurigaannya, nelfon ke polisi. Tapi waktu itu polisi nggak buru-buru, karena selain banyaknya laporan dari orang-orang juga ya, yang kebelet pengen dapat hadiahnya, polisi juga takut kalau si Kazuko ini itu bakal pergi lagi kalau langsung ke sana mereka. Misalkan tahu kalau pemilik toko ini nyurigain dia. Karena kan selama itu udah 15 tahun, si Kazuko ini benar-benar saset-saset banget gitu kan, licin. Akhirnya polisi menyuruh pemilik toko odeng itu buat acting santai aja. Kita tunggu sampai si Kazuko dateng. Nah, nanti kalau udah dateng, tolong ya, simpenin peralatan makan yang dia pakai. Dan beberapa hari kemudian, benar, tepatnya di tanggal 29 Juli 1997, Kazuko dateng tuh. Seperti biasa, ngemil ambil karaokean di tempat itu. Nah, waktu Kazuko lagi asik karaokean nih, si pemilik odeng itu diam-diam ngambil gelas bekas Kazuko minum. Jadi kayak diganti gitu ceritanya. Lalu dia masuk ke dapur, telepon polisi. Pokoknya waktu itu masih ada sekitar sisa 21 hari lagi. Sampai batas waktu kasusnya expired ya. Duh, gue jadi deg-degan juga nih, gengs. Ya udah, di hari itu juga polisi langsung menyergap si Kazuko yang masih karaokean di toko odeng itu. Tapi waktu polisi datang, Kazuko nggak panik. Dia santai-santai baik karena merasa mungkin aman ya, mukanya beda banget. Dia ngaku ke polisi kalau namanya itu Nakamura Yukiko dan nunjukin nih identitas SIM-nya yang namanya bener Nakamura Yukiko. Ya tapi kan namanya SIM bisa nembak ya, kayak lu pada tuh nembak SIM. Polisi langsung, nggak usah, kita udah dapat nih sidik jari yang tadi ada di gelas. Yang jelas-jelas pas dicek benar itu sidik jarinya si Kazuko. Dari situ Kazuko udah nggak bisa ngeles. Setelah pelariannya 15 tahun, akhirnya ketangkep, gengs. Tanpa berlama-lama, di tanggal 18 Agustus 1997-nya, polisi langsung nyiapin nih semua dokumen buat bisa diserahkan ke kantor kejaksaan buat bisa cepet diproses. Karena batas expired besok tanggal 19-nya. Dan kejaksaan lalu langsung secara resmi menuntut Kazuko atas kasus pembunuhan yang dia lakukan terhadap Atsuko Yosuka tepat 11 jam. Putusannya itu dibacakan sebelum batas waktu retrospektifnya itu berakhir. Jadi beber kayak injury time banget nih. Kebayang nggak sih itu polisi pada rusuhnya, dak-dikduknya gimana buru-buru nge-push kejaksaan nih, beneran cepetan ketok palu. Habisnya telat sedikit, si Kazuko bisa bebas. Akhirnya dari situ pengadilan ini memvonis Kazuko dengan hukuman penjara seumur hidup. Sampai akhirnya Kazuko dipenjara di bulan Maret tahun 2005. Dia jatuh sakit dan divonis mengalami peradangan otak. Gak lama kemudian, Kazuko meninggal di dalam penjara sewaktu usianya 57 tahun. Gimana, gengs? Panjangnya kayak sinetron Cinta Fitri ya? Tapi seru ya? Ada orang oplas sampai 7 kali demi menghindari polisi. Sampai ganti nama juga lebih dari 20 kali. Yaitu kalau di sini suruh buat nasi tumpeng sama bubur merah putih gempor juga kali. Habisnya ngumpetnya sampai 15 tahun. Tapi di detik-detik terakhir dan akhirnya ketahuan juga. Beberapa saatnya mengucap, apa kabar dunia? Udah gila! Ya, thank you semua yang udah nonton ya. Jangan lupa lu klik subscribe di bawah. Buat yang belum, kalau udah terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Sama follow Instagram gue @heroatarivan. Sampai jumpa di kasus misterius selanjutnya. Assalamualaikum.